Halo pembelajar, dimanapun berada, kita akan mempelajari tentang reading exercise. Saya Badrul Tamam akan menemani saudara pada topik ini. Ya, latihan membaca, maka kita perlu mengetahui tentang strategi membaca atau reading strategies. Yang pertama adalah read a passage title and understand it, yaitu baca judul dari artikel tersebut dan fahami dengan benar. Jadi, judul dari sebuah artikel ini adalah penting sekali bagi kita yang akan membaca sebuah artikel, dan kita harus memahami benar apa makna dari judul tersebut. Sebagai contoh adalah artikel ini, yaitu tentang Unlocking the Secret of Cells. Judul ini memberikan gambaran tentang rahasia sel. Dan di sini ada unlocking, jadi membuka ya, rahasia tentang sel. Maka gambaran di dalam benak kita adalah tentang apa saja yang ada di balik sel tersebut. Ini menjadi penting bagi kita untuk memahami sebuah artikel. Yang kedua adalah skimming. Skimming berarti read through the passage quickly to gain a general idea of the content. Jadi skimming itu adalah membaca dengan cepat artikel tersebut dan mendapatkan ide umum dari isi artikel tersebut. Jadi kita membaca secara cepat untuk mendapatkan ide sentral, ide utama, ide umum dari artikel tersebut. Maka kita akan mempelajari artikel ini, contohnya, maka kita membacanya dengan cepat, ya, dan kita mengambil satu ide umum dari artikel ini. Maka kita tidak perlu lagi membaca secara detail satu persatu kosakatanya, dan kita juga tidak perlu kemudian takut tidak memahami vocabulary dari kata-kata tersebut. Itu adalah skimming. Sekarang yang ketiga adalah read the first sentence of each paragraph. Membaca kalimat yang pertama dari setiap paragraf. Karena this is usually the topic sentence or the sentence that introduces the main topic of the paragraph. Jadi umumnya topic sentence itu adalah berada di first sentence. Jadi topic sentence umumnya ada di kalimat pertama. Dan itu menunjukkan dari topik utama dari sebuah paragraf. If this doesn't help you, try to looking at the last sentence instead. Jadi jika kita tidak menemukan topik utama pada kalimat pertama di sebuah paragraf, maka kita bisa langsung melihat pada kalimat yang terakhir dari paragraf tersebut. Particularly for newspaper or magazine article. Jadi umumnya dilakukan oleh para wartawan yang menulis surat kabar atau majalah. Jadi menempatkan topik sentence pada kalimat yang terakhir. Ini adalah sebuah artikel, sebuah paragraf dari sebuah artikel. Kita akan berikan contohnya di practice. Many people enjoy sunbathing.
but it is important to be aware of the risk of lying in the sun. Every year, in the UK, there are more than 4,000 new cases of melanoma, which is the most dangerous form of the skin cancer. Up to 40% of sufferers from the melanomas will die. However, with right precautions, it is possible to enjoy the sun and still stay safe. Coba lihat, what is the main topic of the above paragraph? Apa topik utama dari paragraf di atas? Kedua, in which sentence in the main topic? Jadi, pada kalimat yang mana disebut sebagai topik utama? What is the supporting idea of the paragraph? Dan apa ide-ide pendukung dari paragraf tersebut? Silakan saudara kerjakan. Don't worry if you don't know all the vocabulary. Jadi, jangan terlalu khawatir jika saudara tidak mengetahui semua vocabnya atau ya kosakata baru yang Anda mungkin tidak mengetahui artinya. Teruskan membaca. It may not be necessary in order to understand the general meaning of the text or article. Ya. Jadi bisa saja itu tidak perlu ya untuk memahami makna dari satu persatu kata, tapi kita ingin tahu general meaning, maksud secara umum dari artikel atau teks tersebut. Kemudian yang keempat adalah scanning. Scanning berarti to find information what we need atau quickly. What we need quickly. Ya, untuk mengetahui informasi apa yang kita butuhkan secara cepat. Ya. Jadi, ini contohnya. Many people enjoy sunbathing, but it is important to be aware of the risk of lying in the sun. Ketika kita membaca seperti ini, maka kita segera mencari tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sebagai contoh, kita akan menjawab pertanyaan tentang where are more than 4,000 new cases of the melanoma found annually. Maka apa, di mana lebih banyak dari 4.000 kasus melanoma ditemukan setiap tahun. Maka kita bisa melihat ya ada kata 4.000 new cases ini pada kalimat yang kedua ya. Maka kita bisa melihat ya di mana kasus baru 4.000 yang banyak ya, kasus melanoma ditemukan. Maka di sini adalah in the UK. Ya. Kemudian yang kelima adalah be aware of the use of connecting words. This will help you with the general meaning of the text. Maka kita juga harus memahami tentang penggunaan kata-kata penghubung. Ya. Ada beberapa kata penghubung seperti and, similarly, then. Ini menunjukkan hubungan antar kalimat ya, yang sepadan. Maka dihubungkan dengan kata-kata and, similarly, then, dan sebagainya. Ada juga connective word ya, seperti but, however, in contrast, whereas. Ini menunjukkan makna yang berlawanan dari kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Maka ini harus diperhatikan ya untuk bisa mengetahui makna dari kalimat di dalam paragraf. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang strategi membaca, reading strategies in English. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.